Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu bentuk yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fasilitas yang sangat luar biasa. Baik dari kesehatan, kesempatan, keluangan, yang mana ada poin yang paling penting yang tidak semua orang bisa menikmati, tidak semua orang bisa memiliki. Apa itu? Yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan dalam berislam. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, ada salah satu tema yang sangat luar biasa, yaitu implementasi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berbicara tentang sosok yang satu ini, luar biasa adalah kata-kata yang bisa kita gambarkan mulai dari menceritakan A sampai Z. Kenapa demikian? Karena dalam pribadi Rasulullah SAW merupakan cerminan dan suri tauladan yang baik. Langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Kami jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang baik, yang bisa dijadikan patokan bagi siapapun yang ada di dunia ini. Para pendengar yang berbahagia, di dalam salah satu hadis yang direkam oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, yang kita kenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Di situ dikatakan bahwa barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang baik, yufaqihu fiddin. Di dalam setiap waktunya dia tambah faham dengan poin-poin yang ada di dalam agamanya. Itu makna daripada orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Rasulullah? Dan bagaimana cara kita untuk terus berbuat kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Poin yang bisa kita tangkap adalah kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan mensikapi kehidupan sosial kita di sekitar kita dengan cara yang telah Rasulullah SAW gambarkan. Seperti sekarang, bahkan di era pandemi seperti ini, maka tuntunan yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah dengan terus mensucikan diri kita, membersihkan diri kita baik dari kotoran zahir dan kotoran batin. Senada dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bergegas untuk bertaubat dan mensucikan diri. Dari kotoran batin, kita selalu beristighfar, kita selalu berzikir kepada Allah. Dan bagaimana secara zahirnya? Cuci tangan dengan baik, sesuai arahan SOP dari Kemenkes, kemudian dari pemerintah. Kita ikuti, terus mengkampanyekan pola hidup sehat, mencuci tangan yang baik, kita melaksanakan physical distancing, kita melaksanakan social distancing, dan yang paling penting adalah kita terus meningkatkan imunitas tubuh kita dan kualitas ketakwaan kita. Poin yang kedua yang bisa kita contoh dari Nabi SAW adalah jangan sampai menyebarkan fitnah.
Jangan sampai menebarkan hoax. Situasi yang sekarang ini adalah informasi yang sangat rawan, gampang dipelintir, gampang untuk dimanipulasi. Maka dari itu, jika kita tidak tahu sumber daripada informasi itu, jangan sampai menyebarkan hal-hal tersebut. Ada di dalam Al-Quran tuntunan itu, yang terekam di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 191. Dan potongan ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dari itu, kita harus terus berhati-hati, karena di dalam situasi pandemi ini banyak sekali informasi-informasi yang kadang menyesatkan. Poin yang ketiga adalah mencari sosok yang bisa kita jadikan pegangan. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Kita harus mencari guru. Kita harus mencari orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda jurusan arsitektur untuk membangun masjid-masjid Allah. Silahkan Anda belajar hukum untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Namun pada dasarnya adalah takwalah yang menjadi tolok ukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan dari keteladanan Rasulullah SAW itu yang sungguh mulia, ada seorang non-muslim mengarang sebuah buku, yang buku itu diberi judul The 100, a ranking the most influential person in history, yaitu 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan urutan pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi, baik dari kalangan muslim sendiri, bahkan sampai non-muslim yang begitu kagum dengan perangai sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya kita melatih diri kita untuk terus mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengimplementasikan apapun yang telah Rasulullah SAW ajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di situ dikatakan bahwa al-mar'u ma'a man ahab. Karena nanti di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita bermohon kepada Allah, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.